Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Kasih karunia Tuhan selalu menyertai perjuangan hidup kita. Selamat menikmati hari Minggu bersama keluargamu. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman jangan berzina, tapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpah di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Injil yang kita bacakan adalah bagian Injil yang singkat. Ada panjang, ada bacaan yang lebih panjang daripada ini. Tetapi sini mau katakan bahwa Yesus menegaskan, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita diajak untuk melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk tidak berpura-pura, tidak mencari muka, tapi dengan tulus hati melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Maka dalam bacaan yang panjang, kalau Bapak Ibu baca dengan baik, dikatakan juga, jika engkau mempersembahkan persembahan di mezbah dan engkau teringat ada sesuatu dalam hati saudaramu, pergi berdamai dulu. Yesus ingin agar kita berdamai, kita mengasihi dia, kita juga harus mengasihi sesama manusia. Persembahan kepada Allah itu akan menjadi benar kalau kita berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita memuji Allah, tapi kita membenci orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga diajak untuk berdamai dengan siapapun dalam hidup ini. Tidak mencari musuh, tapi hidup berdampingan secara baik, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menolong dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk tidak menghakimi siapapun, tapi berjuang untuk mengasihi mereka yang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita juga diajak untuk barang siapa memandang perempuan dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota tubuh binasa daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Artinya, kita diberi tubuh yang baik oleh Tuhan, yang lengkap oleh Tuhan.
Maka mari kita gunakan semuanya untuk memuji dan memuliakan Allah, bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka mari kita jaga hati kita jaga mata kita jaga tutur kata kita, agar kita tidak melihat hal-hal yang tidak baik, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Tidak, dengan tangan ini kita melakukan belas kasih, menyebarkan kebaikan, bukan menebarkan kebencian. Mari Bapak Ibu, kita mohon rahmat dari Tuhan. Kita mohon agar kita boleh setia melakukan perintah-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jagalah kami selalu Tuhan, agar hidup kami boleh kami pakai seluruhnya, seutuhnya untuk memuji dan memuliakan Engkau. Engkau tahu Tuhan, ada begitu banyak godaan-godaan yang ada di sekitar kami. Kuatkan iman kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami dalam hidup ini boleh terus menolong orang lain, tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Bantulah juga mereka yang saat ini sedang bergumul dengan beban yang berat, biar mereka juga boleh keluar dari setiap penderitaan mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.